Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, pernahkah Anda mendengar istilah atau gangguan yang disebut dengan retardasi mental? Nah, ini adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan keterlambatan juga untuk melakukan atau perkembangan aktivitas sehari-hari, ditandai dengan IQ yang juga memang di bawah rata-rata, dan ini mungkin pastinya ada penyebabnya, ada gejalanya dan cara mengatasinya. Ini akan menjadi topik kita hari ini ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas satu persatu fun fact seputar bagaimana meningkatkan kemampuan otak anak. Oke, yang pertama kita simak, ini ada tidur yang cukup dan berkualitas. Ternyata tidur ini sangat baik loh untuk perkembangan otak anak. Ini mampu membuat kemampuan kognitifnya, pengambilan keputusan, ini bisa dibentuk dengan baik saat anak mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, bagaimana caranya? Pastinya kita memberikan batasan-batasan pada anak untuk bisa tahu nih kapan waktu tidur dia, kapan waktu yang cukup, bagaimana tidur yang berkualitas. Ini pastinya juga sangat baik, apalagi mungkin untuk anak-anak penting sekali juga ya adanya tidur siang. Ini juga membantu dia untuk membuat badannya segar kembali setelah beraktivitas sepanjang hari. Oke, selanjutnya adalah rutin berolahraga. Nah, rutin berolahraga ini juga baik sekali karena memang kan berolahraga akan membuat anak lebih aktif. Otaknya juga bekerja dengan baik, dilatih untuk bisa memahami setiap gerakan ini bahwa ini adalah satu hal yang sangat baik untuk harmonisasi juga tubuhnya ya, setiap anggota tubuhnya dengan baik. Nah, ini juga bisa jadi satu kegiatan yang dipilih secara rutin dan bisa diterapkan sejak dini. Mungkin bisa berolahraga juga dengan orang tua, ini akan menjadi kegiatan yang menyenangkan ya. Oke, selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang baik untuk otak. Pastinya apa yang kita asup itu yang akan menjadi satu kualitas dalam tubuh kita. Baiknya apalagi untuk anak-anak di masa keemasan bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi yang baik untuk perkembangan otaknya ya. Nah, ada juga nih penelitian bahwa anak-anak yang memang mengonsumsi sayur dan buah secara rutin ternyata memiliki IQ yang lebih tinggi. Mungkin bisa dicoba ya untuk moms di rumah, bisa memberikan asupan sayur dan buah yang memang baik untuk anak dan bisa membuat anak lebih sehat, lebih kaya nutrisi dan juga perkembangan otaknya berjalan dengan lebih baik. Oke, selanjutnya adalah permainan yang mengasah otak. Nah, permainan ini adalah dunianya anak-anak. Bermain pastinya jadi satu hal yang digandrungi anak-anak. Permainan apa sih yang baik untuk anak? Mungkin kita bisa mencari permainan yang bisa menjadi stimulus untuk perkembangan otaknya. Permainan-permainan edukatif sepertinya juga sudah mudah ya untuk diakses dan didapatkan dimanapun, mungkin di pusat perbelanjaan atau di toko-toko buku. Ini juga bisa disediakan permainan-permainan edukatif untuk anak dan bisa dipilih sesuai usianya karena akan perkembangannya juga berjalan dengan optimal. Oke, selanjutnya adalah modifikasi kebiasaan anak. Kadang-kadang anak tuh nggak suka dengan rutinitas yang itu-itu aja ya. Misalnya biasanya membaca di dalam kamar, ini mungkin untuk sementara akan menjadi satu aktivitas yang menyenangkan. Tapi mungkin bisa kita modifikasi nih. Kita bisa mengajak anak untuk membaca mungkin di taman, membaca di teman-teman di tempat-tempat yang mungkin membuat dia lebih excited lagi, dan ini pastinya akan membuat pengalaman anak, apalagi mungkin anak sulit sekali ya untuk diajak membaca untuk sebagian anak. Nah, ini mungkin akan menjadi pengalaman literasi yang menyenangkan. Nanti kita bahas satu persatu bersama pakarnya, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Tadi kita sudah bahas apa saja sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan perkembangan juga ya otak anak, dan kita akan membahas bersama pakarnya. Sudah tersambung via sambungan Zoom bersama kami Dr. Martini, SPA spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Kita langsung sapa ya. Halo Dok, apa kabar? Halo, selamat siang. Apa kabar Dok? Baik? Suaranya agak kecil ya. Oke, dokter bisa mendengar suara saya dengan jelas? Nah sekarang baru jelas. Oke, dokter apa kabar nih? Baik ya? Baik. Oke, hari ini kita berbincang tentang perkembangan otak, khususnya otak anak ya Dok ya. Sebelum kita membahas satu persatu fun fact yang tadi kita sudah bahas, saya mau tanya dulu nih Dok. Sebenarnya perkembangan otak anak itu paling pesat dan paling menentukan di usia berapa? Jadi gini,
Pertama kita harus tahu dulu bahwa otak manusia itu merupakan organ yang paling utama yang berperan penting terhadap eh, fungsi daripada organ yang lainnya. Mhm. Nah, pada anak-anak dari awal kehamilan, masa Mhm. kehamilan sampai usia 6 bulan itu perkembangan eh, otaknya sangat pesat. Hmm. Jadi terutama pada usia 6 dari kehamilan awal sampai usia 6 bulan. Nah, pada masa itu kita sebagai orang tua, dokter dan berbagai pihak tuh harus menyadari pentingnya perkembangan yang pesat itu dari saat-saat itu. Baik, jadi memang harus disadari bahwa perkembangan otak anak itu sudah benar-benar harus diperhatikan dari awal masa kehamilan, bukan hanya dari bayi dilahirkan ya dok ya. Nah ini sangat baik untuk kita perhatikan dengan baik agar perkembangannya juga berjalan dengan optimal. Nah dok, tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan atau dilakukan untuk bisa membantu perkembangan otak anak bisa berjalan secara optimal. Yang pertama adalah memastikan kualitas tidur anak itu baik dan juga cukup. Sejauh mana sih tidur ini membuat atau istilahnya berkontribusi pada perkembangan otak anak? Jadi sangat penting. Seringkali bila orang tua datang berkonsultasi ke dokter itu kadang-kadang problemnya adalah tidurnya tidak teratur atau tidurnya jamnya terpotong-potong atau ada anak yang pernah datang ke klinik tidurnya hanya sebentar. Jadi malam itu tidur 4 jam, nanti siangnya hanya 2 jam, terus tidak teratur jadwalnya. Jadi harusnya jam tidur anak itu diatur dengan baik. Jadi ada jadwalnya, kapan mulai dia tidur, kapan dia harus bangun, dan biasanya dari sekitar jam 8 malam anak sudah mulai disiapkan untuk tidur. Karena pada saat sekitar jam 10, jam 11 malam itu hormon untuk pertumbuhannya sedang diproses agar pertumbuhannya maksimal. Jadi nggak boleh tuh jadwal tidurnya terlalu malam atau tidak teratur, dan setiap kali ingin tidur anak harus disiapkan dulu. Jadi tiap hari dilatih dari jam 8 atau jam 7 malam sudah dilatih untuk oh ini saatnya kita udah nggak waktunya untuk bermain lagi, udah tidak waktunya untuk makan, jadi sudah dimandikan, sudah disiapkan bajunya, ruangannya juga disiapkan, serta suasananya, lampunya diredupkan, atau mungkin sebelum tidur dibacakan cerita, seperti itu, agar nanti pada saat jam di mana hormon pertumbuhannya keluar untuk agar tumbuh kembangnya maksimal itu dapat secara optimal. Durasi yang baik untuk tidur anak itu berapa jam sih dok? Apakah sama dengan seperti orang dewasa di sekitar 8 jam? Dan apakah penting juga tidur siang? Tergantung usia ya. Jadi kalau soal tergantung usia, pada bayi itu beda. Ketika anak itu usianya balita atau lebih besar itu beda. Biasanya bayi tentunya jam tidurnya lebih panjang. Betul. Ketika dia bertambah usia, jamnya semakin sedikit. Lama-lama ketika anak makin menjelang dewasa, maka jam tidurnya mirip dengan orang dewasa. Masalah tidur siang sebenarnya kalau kita lihat literatur itu juga tergantung pada budaya. Ada beberapa di Asia mewajibkan sebaiknya ada jamnya untuk tidur siang. Tapi sebenarnya bukan hanya masalah itu, ada beberapa di luar negeri itu nggak terlalu mementingkan untuk tidur siang. Yang penting adalah kualitas tidurnya, lama durasinya apakah cukup itu. Oke, jadi titiknya itu adalah fokusnya ini adalah pada kualitas tidurnya, yang rutinnya juga harus benar-benar secara berkala kita terapkan pada anak menjadi kebiasaan, dan juga memang kita harus pasti memperhatikan anak jangan sampai kurang tidur ya. Ini pasti akan juga ada impactnya pada perkembangan otaknya. Paling tidak saat besok dia sekolah dia ngantuk gitu ya dok ya kalau kurang tidur ya. Oke, selanjutnya adalah rutin berolahraga. Sejauh mana sih olahraga ini bisa membantu anak untuk paling tidak menstimulus otaknya bekerja dengan lebih baik? Jadi pada anak saat berolahraga bukan hanya masalah untuk
berat badan. Kalau orang dewasa kan mungkin untuk menurunkan berat badan atau untuk hal-hal lainnya, penampilan. Tapi kalau pada anak saat dia berolahraga juga dia distimulasi dengan semua otot di badannya, organ distimulasi untuk motoriknya dapat berjalan dengan baik, dapat berkembang dengan baik. Selain itu dari olahraga pun merupakan salah satu bentuk stimulasi antara anak tersebut dengan orang lain. Jadi interaksi dia dengan orang lain bagaimana, itu salah satu bentuk stimulasi berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi banyak sekali yang bisa dilatih dalam kegiatan berolahraga ya dok ya. Nah dok, pastinya selain itu asupan makanan ini memang sangat penting ya. Dari anak usia mulai makan, MPASI sudah diperhatikan makanannya betul-betul untuk perkembangan semuanya, bukan hanya otaknya. Sejauh mana makanan ini memang berpengaruh pada perkembangan otak anak? Oh tentu sangat penting sekali, makanya selalu dicanangkan agar sebisa mungkin diberikan eksklusif breastfeeding. Jadi eksklusif breastfeeding itu pemberian ASI. Nah, ASI itu yang sangat penting tuh. Betul. Harus diberikan secara eksklusif selama 6 bulan tanpa pemberian susu formula atau yang lainnya. Kemudian saat usia 6 bulan mulai MPASI, ada beberapa anak kadang-kadang MPASI dimulai lebih awal bila dibutuhkan. Nah, saat mulai MPASI, kita harus mengkonsumsi pada anak, terutama harus makronutriennya terpenuhi. Makronutrien itu apa aja sih? Karbohidrat, protein, lemak, dan boleh ditambahkan sayur dan buah. Tetapi sayur dan buah pada usia segitu justru bukan yang utama, karena yang dibutuhkan malah karbohidrat, protein, dan lemak. Ini sering lupa nih. Protein, terutama protein hewani. Protein nabati boleh, tetapi protein hewaninya harus terpenuhi. Contohnya apa sih? Misalnya daging, terus seafood, kemudian telur, itu harus ada dalam makannya. Kemudian lemak, sumber lemak macam-macam, ada dari nabati, misalnya santan, atau mentega, atau minyak. Jadi itu 3 macam makronutrien itu harus tercukupi dulu nih, agar mikronutrien yang ada di dalam sayur, buah itu dapat diserap oleh tubuh. Jadi kalau pada anak komponen itu tuh harus terpenuhi, jangan sampai kurang. Kadang-kadang lupa orang tua, oh lemaknya nggak ada, atau protein hewaninya nggak ada. Padahal ini 2 komponen penting untuk perkembangan otaknya, kan lagi pesat-pesatnya tuh perkembangan otaknya. Jadi jangan samakan dengan orang tua yang sudah mulai membatasi beberapa kondisi atau makanan ya. Jadi justru anak-anak memang memerlukan itu. Kita harus bisa membedakannya ya. Oke, selanjutnya adalah permainan yang mengasah otak. Permainan-permainan edukatif ini kan juga banyak sekali ya dok ya. Sejauh mana sih ini bisa membuat anak otaknya bisa berkembang lebih kreatif, lebih baik lagi? Jadi kalau pada anak sebenarnya stimulasi paling baik itu adalah interaksi antara anak dengan orang tuanya. Jadi kita sebut sebagai stimulasi pada anak. Itu dengan ngajak anak dari bayi pun, dari baru lahir pun kita udah bisa melakukan stimulasi. Contohnya bayi baru lahir kita tetap ajak ngobrol, walaupun mungkin penglihatannya belum begitu jelas, tetapi dia tahu bahwa kita ajak ngobrol oleh orang tuanya ya. Ketika ajak ngobrol jangan terlalu jauh, jarak antara orang tua dengan anak, jaraknya sekitar 33 atau 34 cm, jadi dia bisa melihat lebih jelas. Kemudian diajak senyum, kemudian setelah agak besar mungkin sekitar 6 bulan diajak untuk bermain cermin, ngaca, terus stimulasi pendengaran dengan mainan yang ada bunyi kerincingannya. Nah seperti itu semua kesannya hal yang kecil, kesannya hal yang sederhana, padahal sangat penting. Dan itu harusnya melibatkan antara kedua orang tua, ayah dan ibu, tidak hanya ibunya aja. Gitu. Permainan-permainan yang tambahan boleh, tapi sebenarnya ketika misalnya anak dengan ekonomi sosial keluarganya kurang, apakah tidak bisa otaknya berkembang secara maksimal? Bisa dengan stimulasi tadi, permainan dengan orang tuanya, nggak mesti dengan mainan tertentu gitu. Ada di beberapa literatur malah di luar negeri
main-mainan anak-anak itu kadang-kadang jangan terlalu banyak, harus dibatasi gitu. Dan per hari itu berapa yang diberikan gitu. Baik, setuju sekali. Jadi Kalau sebenarnya jenisnya tergantung usia. Kalau jenis tergantung usia. Kalau jenis permainannya tergantung usia. Jadi usia 0 sampai 6 bulan itu berbeda dengan 6 bulan sampai 1 tahun. 1 tahun sampai 2 tahun itu beda. Baik, jadi memang harus diperhatikan dan banyak juga mainan yang memang sudah ada keterangannya ya peruntukan usianya, dan mungkin yang harus jadi perhatian orang tua ini bukan masalah mainannya, mainan edukasi saat anak hanya memainkannya sendiri mungkin tidak akan jadi satu stimulus yang baik saat dimainkan dengan interaksi orang tua, apalagi kedua orang tua, ini akan jadi satu kondisi yang baik juga untuk perkembangan otak anak. Oke, yang terakhir adalah memodifikasi kebiasaan anak. Mungkin anak kan kadang-kadang gampang juga jenuh gitu ya dok ya. Bisa nggak sih dengan kita memberikan pengalaman-pengalaman yang seru saat menstimulus anak ini bisa membantu anak untuk lebih punya daya tangkap yang baik? Betul, itu anak dari awal dia dilahirkan sampai besar itu setiap pengalaman yang dia alami itu merupakan bentuk stimulus bagi dirinya. Jadi memberikan pengalaman baru, diajak main outdoor, atau hal-hal sederhana mungkin biasanya hanya bermain dalam rumah, mungkin diajak keluar untuk jalan-jalan aja dia sudah suatu pengalaman yang baru, atau ketemu, mungkin saat ini lagi masa pandemi ya, susah bertemu dengan orang, bertemu dengan teman sebaya, atau ketika besar mungkin ibunya atau ayahnya punya hobi berkebun, diajak ikut serta berkebun, itu juga salah satu bentuk stimulasi untuk perkembangan otak dari anak. Baik, jadi sebenarnya semua pengalaman anak itu adalah pengalaman yang seru dan baru, karena ini memang kan di awal-awal kehidupannya pastinya baru merasakan hal tersebut. Kalau ada interaksi dengan orang tua pastinya jadi pengalaman yang sangat mengesankan dan berkualitas. Dok, nanti kita akan bahas topik kita hari ini ya, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kali ini kita akan bahas topik yang berbeda tentang retardasi mental pada anak, dan ini kita masih bersama dengan Dr. Martini. Tapi sebelum itu, mungkin pemirsa punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, silahkan menghubungi kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, masih bersama dokter kita, Dok. Masih bersama kami. Ya, suaranya agak kecil. Masih kecil dok, masih bisa mendengar dengan jelas sekarang kah? Nah ini baru jelas. Baik, dok, kita kali ini akan membahas tentang retardasi mental ya. Nah ini kalau sebelum masuk ke sini, ini kan intinya sebenarnya ada di otak. Dan ini kalau dalam kondisi retardasi sebenarnya sendiri mungkin bisa dialami di awal-awal kehidupan anak gitu ya. Secara etimologi sebenarnya ini adalah perlambatan dari pembaruan. Nah, sejauh mana sih sebenarnya perlambatan yang terjadi pada kondisi ini pada otak anak yang biasa, yang normal gitu ya, dengan otak anak yang memang mengalami retardasi? Jadi perlu kita pahami dulu definisi dari retardasi mental. Zaman dulu memang istilahnya disebut sebagai retardasi mental, tapi di beberapa negara istilah retardasi mental itu agak dianggap mendiskreditkan atau merendahkan. Jadi beberapa negara telah mengganti istilah itu menjadi disabilitas intelektual. Jadi ada kriteria tertentu mengenai retardasi mental atau disabilitas intelektual ini. Satu, dia harus memenuhi kriteria mengenai penurunan perkembangan daripada fungsi intelektualnya. Jadi kriteria itu dipenuhi dengan pengukuran mengenai IQ seseorang. Jadi satu. Nomor dua, adanya gangguan untuk adaptasi dengan lingkungan. Itu juga ada kriterianya. Apa aja sih adaptasi yang dimaksud? Yaitu kemampuan untuk adaptasi untuk praktikal. Jadi dia kemampuan merawat dirinya gimana, kemudian ada kemampuan untuk berpikir secara kompleksnya bagaimana, kemampuan sosialnya bagaimana, berinteraksi dengan orang lain bagaimana.
serta satu lagi kriterianya harus memenuhi bahwa hal tersebut terjadi dalam proses perkembangan anak pada saat di bawah usia 18 tahun. Jadi sudah dapat dilihat di bawah usia 18 tahun. Baik, kalau Itu. kita bicara tadi mungkin kita perhalus lagi bahasanya tadi disabilitas intelektual. Kalau bicara tentang kondisi ini, apakah kalau tadi kan ada kriteria-kriteria tertentu, apakah harus mencakup semua kriteria tersebut, atau jika memang sudah ada indikasinya ke arah satu kriteria, ini bisa dianggap juga dengan kondisi yang sama? Tidak, harus memenuhi ketiga kriteria itu. Jadi memang harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Dok, sebenarnya kondisi ini faktornya itu apa? Apakah memang disebabkan oleh kondisi yang dialami seseorang ibu di saat masa kehamilannya bisa menyebabkan adanya gangguan tersebut, atau memang di awal-awal kehidupan seorang anak? Nah, ini hal yang sangat penting nih, karena sebisa mungkin hal yang bisa kita cegah supaya tidak terjadi retardasi mental itu perlu kita lakukan. Jadi retardasi mental di mana gangguan perkembangan intelektual seorang anak itu dapat terjadi dari berbagai fase kehidupan seorang anak. Bisa saat kehamilan, misalnya ibunya terkena infeksi TORCH, yang misalnya toksoplasma, kemudian rubella. Kemudian saat kehamilan ibunya pola hidupnya nggak benar, misalnya kurang mengkonsumsi zat tertentu, kekurangan zat besi atau yodium. Nah, itu pola hidupnya yang kalau mungkin beberapa penelitian di luar itu ada yang mengkonsumsi alkohol selama kehamilan. Nah, itu sangat berbahaya, bisa terjadinya retardasi mental pada anak. Kemudian saat kehamilan bisa saja waktu awal-awal proses pembentukan embrio itu pola hidup masih baik, tetapi saat trimester ketiga kehamilan dan sampai waktu dia lahir terjadi hal yang tidak benar, yang tidak seharusnya, misalnya kelahirannya prematur, lebih cepat daripada usia kandungannya. Kemudian setelah lahir mungkin terjadi infeksi, atau di trimester ketiganya ada infeksi yang lainnya. Atau setelah lahir, jadi waktu kehamilan tidak ada masalah, proses kelahirannya nggak ada masalah, tetapi ketika lahir mungkin terjadi trauma kepala gitu ya, ada kecelakaan, atau dia terkena infeksi, atau satu lagi bisa juga namanya kelainan genetik. Nah, itu kalau kelainan genetik itu dari sana bawaannya, jadi genetik ada faktor-faktor tertentu sih, seperti misalnya kelainan genetik pada sindroma Down, itu di mana ibu yang orang tua yang usianya di atas 35 tahun atau 45 tahun, jadi literatur beda-beda, ada yang bilang di atas 45 tahun, ada yang di atas 35 tahun, bilang ingin merencanakan kehamilan itu punya resiko untuk anaknya mengalami kelainan genetik yang dinamakan Down syndrome, di mana Down syndrome banyak yang mengalami retardasi mental. Itu banyak faktor dari masa kehamilan, masa proses kelahiran, setelah lahir, atau faktor genetik yang tadi saya bilang. Baik, jadi masa kehamilan di usia yang lumayan lanjut begitu ya, sebenarnya ada potensi juga ke arah sana. Berarti bisa terjadi karena adanya tadi abnormalnya kromosom yang terbentuk pada anak, begitu dok? Ya, bisa karena masalah genetik. Kalau genetik harusnya ketika merencanakan perkawinan dari awal atau merencanakan kehamilan itu sudah ada konsultasi dengan dokter kandungan, ahli kandungan untuk saya akan merencanakan kehamilan, berarti perlu adanya pemeriksaan yang genetik atau pemeriksaan yang lainnya untuk agar saat memang dilakukan kehamilan dapat berjalan dengan baik dan bayinya sehat. Baik, kalau untuk kondisi-kondisi mungkin seperti sindroma Down sudah bisa juga kan dideteksi saat masa kehamilan ya dok. Kalau untuk retardasi mental sendiri ini apakah bisa juga dilakukan dideteksi saat masa kehamilan ibu? Retardasi mental itu lebih kepada impact-nya atau dampaknya. Jadi bila terjadi hal yang tadi saya bilang, infeksi atau proses prematur atau kelainan genetik, maka akan terjadi retardasi mental. Maka peranan kita tuh bagaimana mencegah hal tersebut tidak terjadi.
Jadi gitu. mungkin tidak bisa dideteksi saat masa kehamilan, tapi impact-nya bisa ada saat mungkin tadi kondisi-kondisi tadi infeksi, mungkin mengonsumsi alkohol juga saat Betul, hamil, betul, kondisi-kondisi yang tidak nyaman saat kehamilan bisa berimpact pada terjadinya adanya retardasi mental. Nah dok, pada anak betul. sendiri bisa kita lihat ini ada kelainan-kelainan tadi atau mungkin ada indikator-indikator yang tadi dokter sebutkan itu bisa terlihat dari usia berapa sih dok? Nah, ini pentingnya pada anak sekarang ini pemerintah sudah memperbarui buku KIA ya. Jadi buku KIA itu sangat penting untuk memonitor perkembangan anak. Dari awal lahir sampai dia besar itu bisa kita pantau lihat dari buku KIA tersebut. Jadi lihat grafik pertumbuhannya bagaimana, berat badannya, tinggi badannya, dan satu lagi yang nggak boleh lupa lingkar kepalanya. Oke. Nanti lihat di situ lingkar kepalanya di buku KIA apakah sesuai dengan usianya. Karena lingkar kepala itu sesuatu hal yang terlihat dari luar yang bisa secara umum memprediksi memprediksi daripada otaknya, pertumbuhan otak anak tersebut. Kemudian ada juga yang namanya screening Denver. Jadi pada anak itu di screening, dilihat perkembangannya, bagaimana fungsi motoriknya, apakah sesuai dengan usianya, itu ada screeningnya mungkin dengan dokter anak gitu. Baik, jadi memang ada screeningnya. Kita juga harus benar-benar nih para orang tua di rumah ya, benar-benar seksama memperhatikan buku KIA yang memang sudah diberikan dan ditetapkan. Karena kita bisa lihat nih perkembangan anak kita tuh sesuai tidak dengan usianya, sesuai tidak dengan tahapan-tahapan yang memang sudah ditetapkan. Nah dok, kapan ya kita harus membawa anak kita kepada tenaga profesional atau dokter anak saat kita melihat kayaknya sudah ada indikator-indikator nih? Kapan kita harus benar-benar ini sepertinya harus fokus nih kita bawa ke tenaga profesional atau ke dokter? Jadi dari awal lahir sebenarnya kita bisa memantau perkembangan anak ya pada saat imunisasi. Kadang-kadang orang tua membawa anak ke imunisasi itu hanya untuk tujuannya imunisasi. Padahal saat imunisasi yang dilakukan tiap bulan kita bisa sekalian minta dokter anaknya untuk memantau bagaimana sih dok berat badannya, panjang badannya sesuai nggak. Kemudian nanti dilihat tuh sama dokter anaknya, oh usia segini udah bisa membalikan badan belum, sudah bisa merangkak belum, refleks-refleksnya yang dulu awal lahir ada apakah sudah hilang, itu dilihat. Umur 6 bulan apakah dia sudah bisa duduk, itu semua dipantau pada saat dia kontrol ke dokter anak saat imunisasi. Padahal tadi kita tahu ya kriteria pada retardasi mental itu salah satunya adalah IQ. Nah kalau hanya berpatokan pada IQ takutnya kita agak terlambat kalau kita nggak memantau dari awal. Karena IQ itu ada beberapa literatur bisa dengan dimulai dari usia 2 tahun dinilai. Dan bagusnya sih sekitar usia 5 atau 6 tahun. Nah kalau udah ke sana itu takutnya udah agak telat, jadi dari awal lahir sebenarnya udah bisa dipantau, dilihat saat kunjungan ke rumah sakit, saat imunisasi, atau kalau nggak ke dokter anak saat posyandu, saat di puskesmas, saat kunjungan itu dilihat. Buku KIA juga bisa dibaca. Di buku KIA itu ada tahapannya screening ya dok ya? bagi orang tua. Ya, jadi ada poin-poin tuh, ada poin-poinnya di buku KIA. Screening bagi orang tua untuk perkembangan anaknya. Anakku udah bisa apa? Itu ada poin checklistnya. Kalau checklistnya itu nggak sesuai, itu nanti ada di bawahnya. Oh, harus cek ke dokter gitu. Ada semuanya. Baik, jadi sebenarnya memang sudah dimudahkan dengan tadi ada poin-poin yang bisa kita cek sendiri mungkin di rumah. Kalau tidak mungkin sulit untuk ke dokter anak gitu ya, bisa ke posyandu, ke layanan-layanan kesehatan terdekat untuk anak, dan ini pastinya akan memudahkan juga untuk orang tua. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan bagi pemirsa yang ingin menanyakan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, masih bersama dokter kita, Dr. Martini. Dok, masih bersama saya?
Iya. Baik. Nah, Dok, kalau bicara tentang tadi kondisi anak yang memang sudah memenuhi semua kriteria retardasi mental, ini kan pastinya akhirnya orang tua harus membawa anak ke dokter spesialis anak khususnya gitu ya. Terapi semacam apa yang memang diberikan? Apakah hanya terapi secara fisik atau memang perlu juga ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak? Jadi kalau pada retardasi mental atau yang kita sebut disabilitas intelektual, sebagai dokter anak perlu untuk mencari tahu penyebabnya. Jadi Oke. misalnya kalau perlu sebelum terjadi itu disabilitas intelektualnya. Jadi saat dia baru lahir, misalnya ada tanda-tanda ke arah infeksi rubella atau ada infeksi CMV atau infeksi yang lainnya, kalau bisa diobati secepat mungkin. Saat kehamilan sebelum terjadi di screening dulu apakah ada infeksi, diberi obat, diobati, jangan sampai terjadi. Namun bila ternyata retardasi mental itu setelah usianya bertambah ternyata terlihat ternyata anak ini memang ada disabilitas intelektual atau ada retardasi mental, maka dibutuhkan penanganan yang holistik, jadi tim. Jadi mungkin untuk perlu dilihat kekurangannya apa, yang keterlambatannya apa. Misalnya dia keterlambatan bicara, makanya harus diterapi bicara. Untuk motoriknya mungkin perlu terapis untuk motoriknya. Kemudian bila ada penyakit tertentu, misalnya dia punya epilepsi atau kejang, maka harus ditangani kejangnya agar jangan refraktor terus-menerus, harus diterapi, diberikan obat oleh dokter anak. Kemudian orang tuanya juga harus disiapkan, orang tuanya harus diberitahu pelan-pelan, disiapkan bahwa anaknya menderita disabilitas intelektual atau retardasi mental, karena ini hal yang sulit diterima biasanya. Jadi perlu ada dukungan juga dari psikolog anak itu harus ikut terlibat. Jadi kalau sudah terjadi memang agak rumit dan agak kompleks ceritanya. Makanya kita mengetahui masalah ini penting untuk bagaimana sih kita mencegah. Jadi sebelum terjadi kita cegah dulu, karena setelah terjadi fungsi intelektual itu nggak akan bisa kembali seperti normal. Kita hanya bisa bagaimana anak tersebut dapat berkembang secara optimal dengan keadaannya. Gitu. Baik. Jadi memang baiknya mencegah ya dok ya daripada mengobati, karena kalau kondisinya sudah memang dalam kondisi ada disabilitas intelektual, sulit sekali untuk mengembalikannya lagi dalam kondisi yang normal, paling tidak untuk bertahan dengan kondisi terbaiknya ini seperti apa gitu ya untuk melanjutkan kehidupan. Oke, selanjutnya merawat diri. betul, paling tidak untuk benar-benar bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya dok ya. Nah dok, sebelum kita lanjutkan tema kita, ini ada pertanyaan dari Instagram dari @agus. Dok, apakah anak dengan IQ rendah bisa ditingkatkan? Butuh berapa lama dan terapi apa saja yang bisa dilakukan? Baik, kira-kira seperti apa nih dok? IQ anak kan memang berbeda-beda. Kalau misalnya yang sudah masuk kategori retardasi mental tuh memang di IQ berapa sih dok? Dan kalau memang mungkin masih di atas itu tapi masih di bawah rata-rata, bisa tidak ya kita tingkatkan? Silakan dok. Jadi yang diklasifikasikan sebagai retardasi mental atau disabilitas intelektual itu ada kriterianya. Jadi kriteria ringan atau mild, kemudian moderate atau sedang, severe, dan sangat berat. Jadi berat dan sangat berat. Disebut sangat berat itu bila IQ-nya di bawah 20. Kemudian berat bila IQ-nya sekitar 20 sampai 35, kemudian sedang itu 35 sampai 50, kemudian atau 49, kemudian ringan itu bila IQ-nya berkisar rata-rata 50 sampai 70. Itu pun literatur ada sedikit angkanya agak beda, tetapi ya sekitar itu. Kemudian bagaimana sih kita supaya tingkat intelijensia atau fungsi intelektual seorang anak itu baik? Nah, yaitu dari awal, dari dia lahir, kita harus nggak boleh bosan-bosan untuk memberikan stimulasi yang paling baik, yaitu interaksi antara anak dengan orang tuanya. Diajak ngobrol, diajak senyum, diajak bermain, dan orang tua selalu ada di samping anak.
Itu stimulasi yang sama. Lingkungannya juga harus baik, mendukung. Lingkungan tuh apa sih? Salah satunya ya nutrisinya harus bagus, harus komponen makronutrien yang saya bilang tadi terpenuhi. Karbohidrat, protein hewani, lemak, dan sayur secukupnya aja, karena yang penting makronya dulu, baru mikronya. Kemudian selain itu komponen lainnya yang penting juga adalah zat besi. Nah, pada anak-anak bayi baru lahir ASI, dengan diberikan ASI biasanya zat besi itu masih ada di dalam ASI. Tetapi ketika mulai MPASI, anak-anak yang diberikan ASI itu zat besinya sudah mulai berkurang. Nah, perlu diberikan suplementasi zat besi karena zat besi itu penting untuk pertumbuhan otaknya. Baik, jadi nutrisi yang dokter sebutkan tadi ini sebenarnya bisa membantu anak untuk meningkatkan IQ-nya juga ya, ditambah dengan stimulus dari orang tua, seperti itu. Dan pemberian ASI juga penting. Eksklusif breastfeeding pada usia sampai 6 bulan dan dilanjutkan pada sampai usia 2 tahun itu ada penelitian yang menunjukkan memang IQ-nya akan lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI sampai usia 2 tahun. Baik. Dok, kalau tadi bicara IQ kan sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya juga ya, kondisi-kondisinya berbeda-beda gitu ya. Untuk anak-anak IQ kan bisa ditingkatkan. Bisa tidak sih IQ menurun? Kalau tadi kan kondisinya kadang-kadang orang berpikir, oh sudah tes IQ, anak saya IQ-nya bagus kok gitu. Apakah IQ itu akan menjadi label seumur hidupnya atau sebenarnya IQ itu bisa naik turun sesuai dengan kualitas hidup seorang anak? Jadi bukan masalah dia naik turun, cuman penilaiannya belum stabil kalau dilakukan kurang dari 5 tahun. Karena ada komponen-komponen yang tidak bisa dinilai dengan baik bila dilakukan penilaian kurang dari 5 tahun. Nah, pada usia di atas 5 tahun itu penilaiannya, komponen-komponennya tuh lebih lengkap dan lebih stabil gitu. Tapi jadi memang tidak akan jauh berbeda ya saat memang dites IQ di usia 5 tahun, biasanya dia andai kata ada ketidakstabilan tidak akan jauh berbeda, tapi masih bisa diupayakan untuk ditingkatkan dengan terapi-terapi tertentu ya. Betul, maka yang harus dikejar itu adalah periode keemasan pertumbuhan otaknya yang awal-awal, dari lahir sampai 1000 hari kehidupan. Nah, itu yang harus dikejar karena di situ pertumbuhannya lagi maksimal. Jadi memang harus dimanfaatkan ya dok ya masa keemasan ini ya. Baik. Nah dok, tadi balik lagi kepada kondisi disabilitas intelektual. Nah, orang tua pastinya di awal-awal sulit untuk menerima. Apa yang bisa dilakukan paling tidak untuk memahami bahwa setiap terapi, setiap masa pengobatan yang harus dijalani ini pasti melelahkan untuk orang tua. Apa yang harus atau mungkin biasanya dokter yakinkan kepada para orang tua untuk bisa acceptance, tidak denial lagi dan bisa melakukan yang terbaik juga untuk anak, sama-sama bersinergi dengan tim medis? Jadi perlu kita pahami anak itu merupakan pemberian dari Tuhan. Apapun yang diberikan itu tetap merupakan suatu anugerah. Mau itu anak kita IQ-nya kurang, atau anak kita pinter sekali, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi harus kita terima sebagai suatu anugerah. Nah, dalam menjalani masalah anak dengan retardasi mental ini perlu penerimaan dulu. Jadi mungkin sebagai dokter atau tenaga medis tuh biasanya kita tidak akan secara langsung memvonis, tetapi biasanya akan disampaikan secara perlahan. Ada tahap-tahapnya tuh, jadi itu harus melibatkan psikolog mungkin yang lebih baik dalam penyampaiannya. Jadi disiapkan kondisi mentalnya, orang tuanya, terus disiapkan juga lingkungannya untuk menerima. Kadang-kadang orang tuanya menerima nih, oh ini anakku bagaimanapun keadaannya aku menerima, tetapi lingkungannya belum tentu. Ada beberapa tuh bila kita lihat kondisi seringkali dibully bila dia mengalami retardasi mental atau disabilitas intelektual. Nah, itu lingkungannya juga harus disiapkan untuk menerima keadaannya. Baik, jadi support system dari orang tua, lingkungan sekitar ini sebenarnya sangat berpengaruh ya dok ya. Nah dok, biasanya terapi yang diberikan pada anak yang memang mengalami disabilitas intelektual ini berapa jangka waktunya sih dok? Apakah memang tergantung tadi tingkat keparahannya? Dan apakah masih bisa diterapi saat usianya sudah lebih dari 18 tahun?
eh, tiap anak spesifik berbeda-beda, tapi tergantung juga daripada tingkat retardasi mentalnya, apakah dia yang ringan, apakah dia yang sedang atau berat atau sangat berat. Kalau pada tipe yang ringan, retardasi mental ringan, itu masih bisa yang namanya educable, jadi masih bisa dididik. Jadi biasanya anak tersebut tuh masih bisa independen, bisa merawat dirinya sendiri, beraktivitas sendiri, tetapi dia juga perlu diajarkan beberapa hal yang persepsi atau pemahamannya akan sesuatu itu kurang, atau komunikasi yang kompleks dengan orang lain itu kurang. Nah, itu perlu adanya edukasi pendidikan. Tapi pada anak-anak yang dengan retardasi mental sedang itu dibutuhkan pada retardasi mental sedang itu kemampuan dia untuk merawat dirinya sendiri itu agak terganggu, jadi perlu bantuan support orang lain yang untuk membantu merawat diri. Jadi mungkin dilatih perlahan-lahan, berulang, dilatih sampai akhirnya dia lebih bisa merawat dirinya sendiri. Kemudian ada yang berat. Nah, kalau berat ini memang tetap harus ada orang lain yang membantu untuk merawat dirinya, karena benar-benar retardasi mental yang dialaminya berat, apalagi yang tipenya sangat berat, itu benar-benar harus asisten, jadi perlu bantuan orang di sekitarnya untuk mendukung, untuk bukan hanya mendukung ya, memantau, membantu secara maksimal, karena dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Baik, jadi memang tergantung dari tingkat yang dialaminya seperti apa, ini akan juga istilahnya secara otomatis akan berdampak juga pada terapinya seperti apa. Apakah memang bisa menjadi benar-benar jadi mandiri atau memang masih harus dibantu atau dipantau oleh orang tua atau orang di sekitarnya. Oke Dok, nanti kita lanjutkan lagi tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah mengupas juga ya banyak tentang retardasi mental dan sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabnya, bagaimana penanganannya, bagaimana orang tua juga harus menjadi support system untuk anak-anaknya. Dan kali ini kita akan membahas tips, mungkin juga harus mengulang lagi apa yang mungkin tadi sudah kita bahas selama hampir satu jam ini. Masih bersama dengan Dr. Martini. Dok, masih bersama saya Dok? Iya. Baik, seperti yang tadi dokter berkali-kali jelaskan bahwa sebenarnya lebih baik mencegah dan sebenarnya ini bisa sekali untuk dicegah. Bahkan dari masa kehamilan ini sebenarnya orang tua sudah aware bahwa masa kehamilan adalah masa pembentukan seorang manusia. Jadi benar-benar harus diingat betul bahwa kita harus memberikan yang terbaik ya Dok ya. Ada beberapa tips yang mungkin kita bisa beri ya Dok ya untuk pemirsa di rumah. Yang pertama adalah hindari minuman beralkohol atau merokok selama kehamilan. Sejauh mana ini kondisi ini berdampak pada kualitas atau memang perkembangan otak janin? Silakan Dok. Benar, merokok terus mengkonsumsi alkohol saat hamil itu sangat berbahaya, karena itu akan menimbulkan retardasi mental pada anak tersebut. Jadi harus dihindari. Oke, memang dan ketika juga sudah terjadi kan nggak bisa balik kembali, tidak akan kembali normal. Oke, baik. Jadi memang ini adalah satu kebiasaan atau mungkin kegiatan yang harusnya sangat dihindari selama masa kehamilan gitu ya. Atau memang dalam program hamil pun kan kita tidak tahu ya kapan kita memang benar-benar hamil. Mungkin ini kalau selama dalam program hamil kita juga harus hindari ya kegiatan merokok dan juga minum alkohol agar tidak ada kondisi-kondisi yang di luar kendali kita atau misalnya kita terlupa atau bahkan kita tidak tahu kalau kita sedang hamil akhirnya mengonsumsi alkohol dan juga rokok. Begitu ya Dok ya? Ya, baik, selanjutnya adalah rutin memeriksakan kondisi kesehatan janin. Nah ini kan kondisi kesehatan janin memang biasanya rutin gitu tiap bulan diperiksa oleh orang tua ke dokter spesialis kandungan. Sejauh mana sih kita bisa melihat perkembangan anak atau janin kita selama proses kehamilan? Kita bisa lihat juga ya, tadi dokter bilang juga lingkar kepalanya juga sebenarnya sudah bisa diukur ya Dok ya dalam masa kandungan. Ya, jadi saat kehamilan
Nah, kembali lagi saya tekankan Mhm. masalah buku KIA. Jadi Ya. saat ini pemerintah tuh udah sangat-sangat membantu buku KIA yang Mhm. lama itu sudah diperbaharui. Di situ Mhm. ada poin tentang ibu hamil. Nah, ibu Mhm. hamil tuh selama kehamilan harus memantau dari buku KIA tersebut dan rutin kontrol ke dokter kandungan. Jadi Mhm. pada saat kontrol biasanya akan diberikan macam-macam vitamin tuh. Ada yang asam folat, zat Mhm. besi, di mana semua vitamin tersebut akan sangat membantu bagi perkembangan otak janin. Mhm. Selain itu, biasanya juga diperiksakan apakah ada infeksi selama kehamilan, dari Ya. awal kehamilan sampai trimester ketiga. Apakah ada kelainan pada laboratoriumnya, kemudian apakah ada infeksi saluran kencing, kemudian juga dilakukan biasanya USG. Jadi saat kontrol ke dokter kandungan dilakukan USG, dilihat gerakan bayinya bagaimana, keadaan cairan amnionnya bagaimana, geraknya bagaimana, denyut jantung bayinya bagaimana, lingkar kepalanya bisa dilihat juga ukurannya ya. Jadi itu harus dilakukan rutin, jangan kontrolnya mungkin awal kehamilan, terus ketika udah mau melahirkan baru kontrol. Nah itu Mhm. tidak terpantau dengan baik. Jadi dari Baik. awal harus. Jadi dari awal memang sudah harus benar-benar memahami betul nih kondisi bayinya ya. Tadi kan juga ada panduannya dan ini juga bisa dilihat dari geraknya bayi, keaktifannya, lingkar kepala, berat badan selama masa kehamilan, bahkan juga kesehatan atau kendala-kendala kesehatan yang dirasakan ibu ini harus dilaporkan segera karena takutnya justru berdampak pada infeksi atau ada impact kesehatan pada janin. Baik dok, terima kasih banyak loh sudah berbagi banyak sekali informasi untuk pemirsa di rumah. Semoga ini bisa berguna untuk pemirsa di rumah ya dan bisa membantu kondisi yang mungkin kondisinya sedang tidak nyaman saat ini. Dokter terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan dan selamat Sama-sama. kembali beraktivitas. Baik pemirsa, sekian bincang sehati hari ini, semoga bisa menjadi informasi yang inspiratif untuk keluarga di rumah. Saksikan terus kami live dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.